Assalamualaikum, lanjutkan lagi ya. Jadi transport pasif yang pertama adalah contohnya difusi sederhana. Difusi ini contohnya adalah saat kalian menyemprotkan parfum di suatu ruangan, di suatu titik, dan tiba-tiba titik yang tidak tersemprot parfum juga jadi ikut merasakan wanginya karena menyebar zatnya. Itu yang disebut difusi sederhana. Atau saat kalian membuat teh manis atau larutan gula ya, awalnya gula itu kalian simpan di bawah, tapi tiba-tiba semua airnya jadi ikut manis karena zat glukosanya ikut nyebar ya, seperti itu. Nah, berikutnya ada difusi terfasilitasi atau difusi proses pemasukan zatnya itu dibantu oleh protein transport atau protein kotransfer atau protein pembawa atau melalui suatu saluran protein. Jadi kan kita sudah belajar tentang struktur membran sel, ada protein integralnya ya. Ya, protein integral ini nanti dia akan membawa atau membuat saluran khusus supaya zat dari luar itu bisa masuk ke dalam sel. Ya, seperti itu. Kemudian ada juga osmosis ya, jenis transport pasif ya, osmosis. Nah, osmosis ini adalah proses berpindahnya molekul air. Ingat, kalau tadi di difusi kita bicara tentang zat terlarut yang pindahnya, kalau ini pelarutnya, airnya. Ya, yang pindahnya airnya saja melewati membran sel, yang membran sel itu kita tahu bersifat selektif permeabel. Nah, kalau tadi kita lihat zat itu berpindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah ya karena tidak melawan hukum alam. Nah, kalau ini juga sama tidak melawan hukum alam, tapi karena yang berpindahnya air, jadi ini adalah perpindahan air dari larutan hipotonik, tapi dari segi konsentrasi hipotonik itu konsentrasi airnya paling banyak ya. Hipotonik itu konsentrasi airnya tinggi dibanding yang hipertonik, karena hipertonik lebih banyak zat dibanding airnya. Bisa dipahami ya? Tadi Ibu sudah bahas tentang larutan hiper dan hipo. Maksudnya apa? Jadi ini fokus osmosis itu yang berpindahnya adalah pelarut atau airnya ya. Nah, ini efek dari osmosis. Efek dari osmosis pada sel hewan dan tumbuhan akan berpengaruh seperti ini. Jadi kalau kita simpan sel hewan dan sel tumbuhan di larutan isotonik seperti ini kondisinya. Tapi kalau kita simpan di larutan hipertonik, kalau sel hewan akan mengalami krenasi, kalau sel tumbuhan akan mengalami plasmolisis. Nah, krenasi karena dia langsung mengkerut kalau hewan karena dia tidak punya dinding sel ya. Tapi kalau sel tumbuhan karena punya dinding sel tidak terlalu kelihatan kerutannya karena dinding selnya tetap, tetapi membran selnya terlepas dari dinding sel. Itu disebut dengan plasmolisis. Dan ini kondisi jika disimpan di larutan yang hipotonik akan mengalami hemolisis kalau pada sel hewan, kalau pada sel tumbuhan akan mengalami turgid, mengembang ya, mengembang nantinya ya. Lanjut. Nah, setelah transfer pasif kita tahu ada transfer aktif. Transfer aktif ada 3 macam. Ada transport aktif primer dan sekunder ya, ini kita satukan saja. Ada eksositosis dan ada endositosis. Ekso itu keluar, proses pengeluaran, kalau endo proses pemasukan. Endositosis sendiri ada 3 macam, ada pagositosis, ada pinositosis dan ada endositosis dengan bantuan reseptor. Pago ini kita sebut sebagai proses makannya, jadi yang masuknya adalah berupa zat-zat yang agak besar atau padatan. Kalau pinositosis itu kita sebut juga, bisa kita sebut ini adalah minumnya sel. Jadi proses yang masuk ke dalam selnya, zat yang masuk ke dalam selnya biasanya berbentuk cair, disebut minumnya sel ya, pinositosis. Dan ini Ibu contohkan, nah ini transfer aktif ini adalah transfer zat yang memerlukan energi karena melawan gradien konsentrasi ya. Tujuan transfer aktif di sini adalah untuk menyeimbangkan kondisi keseimbangan sel ya. Kondisi cairan di dalam sel supaya kondisinya seimbang harus ada terjadi proses transfer aktif. Dan contohnya adalah seperti ini. Ini adalah contoh transfer aktif primer. Pemompaan natrium ya dan kalium ke dalam dan keluar sel. Ini adalah contoh transfer aktif primer. Nah, transfer aktif sekunder itu contohnya adalah kalau kita memasukkan gula dalam keadaan terjadi proses transfer aktif primer, tapi gula ikut masuk gitu. Nah, ini ya. Gula ikut ada proses pemasukan zat lain. Itu disebut transfer aktif sekunder. Dan ini adalah contoh-contoh transfer proses endositosis dan proses eksositosis ya. Itu ya, eksositosis pengeluaran, kalau endo pemasukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.